Iya, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar semuanya selama liburan musim corona ya? Oke. Tapi walaupun libur kita harus tetap belajar. Ya. Kemarin di pertemuan terakhir kita sudah belajar selesai pertemuan 8 dan sekarang kita mau masuk ke pertemuan 9. Anak-anak bisa siapkan buku cetaknya yang seperti ini ya. Kalian cari halaman 47 ya, di situ ada pertemuan 9. Ini judulnya adalah memberi warna stick figur. Ya, Ibu tunggu, cari dulu bukunya, kemudian buka bukunya. Iya, langsung saja kita mau praktek pertemuan 9 yang tadi judulnya sudah kita baca sama-sama, kita ketahui sama-sama. Judulnya adalah memberi warna pada stick figur. Ya, langsung saja lihat ke halaman 48. Ini 48 ya. Di halaman 48 tersebut ada judul kecil di atasnya ya. Anak-anak bisa baca, di situ adalah latihan siswa berupa soal praktik. Nah, di bawahnya itu tertera langkah-langkahnya dari nomor 1, 2 dan seterusnya. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah anak-anak sudah mengaktifkan aplikasi pivotnya? Nah, ini dia aplikasi pivotnya yang baru dibuka ya. Bagi anak-anak yang memiliki atau mempunyai laptop, komputer ya, boleh anak-anak aktifkan pivotnya ya. Tapi sebelumnya anak-anak harus download dulu di Google. Ya, pivot ini adalah merupakan salah satu program pembuat animasi 2 dimensi yang bisa kita download secara gratis ya. Kita mulai dari langkah nomor 1 di buku. Anak-anak bisa lihat di situ ada tulisan di dalam kotak. Kita baca sama-sama yuk. Buatlah stick figur baru dengan cara masuk ke menu file, strip, create figure type. Ya, di situ jelas, kita ikuti langkahnya. Kita ke aplikasinya. Ya, di sini. Tadi kata bukunya kita harus klik file. File itu ada di pojok kiri atas. Nih, pilih tulisannya ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita disuruh pilih tulisannya itu create figure type ya, create figure type. Anak-anak boleh klik sekali ya. Kemudian muncul kotak kecil seperti ini ya. Kita lihat di buku, sama nggak munculnya ya. Ya, ternyata di buku belum dikasih keterangan atau kotak kecilnya belum dimunculkan. Tapi kita lihat langkah yang nomor 2 ya. Langkah nomor 2 di situ dikatakan bahwa lalu aktifkan edit mode dengan cara masuk ke menu edit dan pilih edit mode. Nah, langsung kita praktekkan ya. Edit yang di sini adalah yang dimaksud oleh buku kita, edit yang muncul di dalam kotak kecil yang baru. Bukan yang di atas dekat file ini, tapi yang barusan muncul. Nih, yang ini. Katanya tadi klik edit, kemudian selanjutnya adalah edit mode. Kita hitung nih, 1, 2, 3. Pilih yang nomor 3, paling bawah. Ayo kita klik sama-sama. Apa sih yang terjadi? Wah, ada satu garis tegak lurus berwarna biru. Di bagian bawah garis ujung bawah ada titik berwarna kuning, dan di ujung lainnya ada titik berwarna merah. Ya, sama nggak dengan punya ibu, punya anak-anak semuanya? Kalau sama berarti sampai di sini langkah kita udah benar. Ya, masuk ke langkah yang nomor 3. Kita disuruh apa lagi nih? Kita baca lagi yuk sama-sama. Lihat di bukunya, di situ baca yang di dalam kotak ya.
Di situ kita baca yuk. Gunakan duplikat segmen tool untuk membuat bentuk badan, leher, dan tangan dari stick figur. Di situ panahnya ke arah sebelah kanan. Oh, itu kita mau bentuk seperti itu. Di situ ada leher, ada badan, ada tangannya juga. Ya, kita mau buat seperti itu. Udah siap belum? Ibu tunggu. Mari kita lanjutkan langkah yang nomor 3 ya. Tapi sebelumnya supaya kita tidak susah ya, agar kita bekerja lebih mudah. Di kotak kecil itu ada 3 buah tombol nih. 1 tanda kurang, 2 gambarnya seperti kotak, 3 ada tanda silang. Ibu minta kalian pilih yang bentuk kotak, diklik 1 kali saja. Klik, maka tampilannya akan melebar sepenuh layar. Tuh, ya, lebar sepenuh layar. Sudah belum? Udah ya. Nah, kalau sudah, anak-anak klik di titik yang berwarna kuning. Kita letakkan mouse-nya di situ. Klik, tahan, kemudian geser ke tengah-tengah layar ya, supaya kita bekerjanya lebih mudah. Nah, ya sudah sampai di tengah, lepas mouse-nya. Kemudian kita disuruh buat leher, tangan, dan badan. Anggap saja yang sudah ada ini adalah badannya. Kita tinggal menyambung buat leher, tangan. Tapi sebelum kita membuat leher, tangan, dan badan ya, ini sebaiknya ini kita buat panjang dulu ruas yang sudah ada. Karena ruas yang sudah ada ini akan kita anggap sebagai badannya ya. Badan akan lebih panjang daripada leher. Nih, kita tarik yang bagian titik merah ke atas. Kita luruskan ya. Baru kita klik ikon yang buku sebutkan tadi, namanya adalah duplikat segmen. Kita klik. Oh, ini. Tiba-tiba di sini muncul di mouse kita ada garis panjang. Panjangnya sama dengan yang sumbernya tadi ya. Kita tinggal tempelkan saja di titik merahnya. Nih, kita luruskan ya. Nah, pas, kalau dia pas maka dia akan menempel, tapi kalau tidak pas seperti tadi dia tidak mau menempel. Jadi harus benar-benar pas di titik merah. Nah, baru dia menempel. Ini hasilnya. Jadi ada 2 ruas garis. Garis yang lama berwarna hitam dan garis yang baru akan berwarna biru. Ya. Karena ini tadi kita anggap untuk buat leher yang garis berwarna biru, jadi kita harus pendekkan. Ya, kita ambil ujung yang baru, kita tarik, klik, tahan, geser, kita tarik ke bawah supaya dia lebih pendek. Jadi kepala, leher, dan badan. Tinggal kita buat tangan. Sama seperti tadi, kita gunakan tool yang sama, yaitu duplikat segmen. Kita klik, tempelkan di mana nih? Ternyata tempelkan di sini nih, di titik merah yang nomor 2, yang lama. Kita klik di sini. Kliknya sama seperti tadi, harus pas. Kalau tidak pas dia tidak akan mau menempel. Klik. Nah, mau dia. Kita geser ke kanan ujungnya, seolah-olah ini adalah lengan tangannya. 1 tangan. Kemudian kita buat lagi tangan satunya lagi. Ya, kita tempelkan ke titik yang nomor 2, titik yang sama dengan tadi. Klik, tempel. Kita tarik ke sebelah kiri ujungnya. Ya, jadilah lengan kiri dan kanan. Ada 1 lagi masih tugas kita, yaitu membuat pergelangan tangannya. Ya, jari-jari tangannya masih menggunakan tool yang sama ya. Apa tadi namanya, coba masih ingatkah?
namanya adalah duplikat segment tools. Kita klik, kita tempelkan lagi ke sini. Nih, ke titik yang ini nih. Ingat ya, ditempelkan itu pas ada tanda tambahnya. Nih yang seperti ini. Nih. Itulah ujungnya yang akan kita tempelkan. Berarti kita gunakan garis yang biru ini. Ya, kita tempelkan di ujung sini. Harus pas juga. Klik. Nah, berhasil. Kita tarik ke atas dan pendekkan sedikit. Iya. Satu tangan selesai. Satu lagi pun. Duplikat segmen. Klik. Kemana nih tempelnya? Oh, berarti ke tangan yang satunya. Di sini. Klik. Kita buat klik, tahan, geser seperti ini. Nah, sampai di sini selesai langkah yang nomor 3. Lanjut ke langkah yang nomor 4. Kita baca dari buku ya, di situ kita baca yang di dalam kotak. Lalu simpan dengan masuk ke menu file. Kemudian save as. Ya, kita ikuti langkah yang nomor 4 ya. Kembali ke aplikasi Pivot Animator. Di situ kita cari tulisan file. File biasanya dia berada di sudut kiri atas. Tulisannya file, tapi anak-anak bisa bacanya file. Nih, ya kita klik. Kemudian di situ kita diminta pilih save as. Ini yang nomor 4. 1, 2, 3, 4. Klik nomor 4. Setelah kita klik save as, ya muncul kotak kecil. Ya, inilah yang akan kita simpan ya. Di situ tersedia atau ada tulisan di bagian bawah namanya file name. Nih, tulisannya file name. Ya, bacanya file name. Nih, di sini. Di sebelah tulisan file name itu ada kotak kecil panjang. Di situ ada, di dalam kotak kecil itu ada garis yang sedang berkedip-kedip. Berarti dia siap untuk menerima huruf yang akan kita ketikkan, yaitu nama dari gambar yang kita buat tadi. Ya, kalau kita lihat dulu di buku apa ya namanya? Masuk langkah ke-5. Di sini halaman 49 ya, halaman 49 di situ. Tapi lihat langkah yang nomor 5. Kita baca sama-sama yang di dalam kotak ya. Buatlah folder baru dengan nama stick nama dan simpan hasil stick figur dengan nama body.stk ya, stick figur. Kita lihat ke komputer kita. Di komputer kita sudah ada yang namanya folder stick figure. Nih. Ya, nih udah ada di sini. Berarti kita tinggal beri nama. Namanya tadi adalah body. Kita ketik ya. Ketik ini bisa menggunakan huruf besar dan boleh juga menggunakan huruf kecil ya. Tidak apa-apa, tidak akan berpengaruh apa-apa huruf besar dan huruf kecilnya. Di situ kita sudah tulis body. Langkah terakhirnya adalah klik tombol shift yang ada di sebelah kanan. Nih, tulisannya save, tapi bacanya adalah shift. Klik. 1 stick figure selesai. Lanjut lagi ke langkah yang nomor 6. Kita baca dari buku ya. Baca lagi yang di dalam kotaknya nak ya. Setelah disimpan, masukkan stick figure tersebut dengan cara masuk ke menu pilih, kemudian add to animation.
ya, tulisannya seperti itu. Kita ikuti. File ada di ujung kiri atas. Kita klik sama-sama ya. File, bacanya file ya. Kemudian add to animation. Nomor berapa ya? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Klik. Maka dia akan masuk ke aplikasi Pivot Animator. Tapi kok keadaannya seperti ini ya? Dia bertumpuk. Ya, nggak apa-apa. Kita pisahkan. Caranya dengan klik titik berwarna kuning. Kita geser ke tempat yang kosong. Nah, sebelahnya ya. Nah, ini ada gambar stick yang lama. Ini belum kita gunakan. Jadi sebaiknya kita hapus saja dulu supaya kita tidak bingung. Klik dulu ya di salah satu titiknya. Maka dia akan muncul titik-titik merah dan titik berwarna kuningnya. Kita hapus menggunakan satu ikon nih, tanda silang berwarna merah. Kalau kita tunjuk namanya adalah delete figure. Klik. Apa yang terjadi? Oh, dia sudah hilang. Ya. Sebelum kita lanjut masuk ke langkah nomor 7, 8 dan seterusnya, lebih baik kita simpan dahulu file yang ada di Pivot Animator kita. Baiklah, kita akan mulai menyimpan pada Pivot Animator. Tapi sebelumnya, kita harus melakukan satu hal, yaitu klik satu tombol yang ada di bawah nih, tulisannya ADD Prame. Ya, kita klik saja. Nah, saat kita klik akan muncul satu kotak kecil di atas ini. Ini namanya frame. Mengapa saya tahu? Karena kalau saya tunjuk di situ muncul tulisan frame 1. Pada saat seperti ini baru kita memulai simpan. Ya, silakan anak-anak klik file ya di sudut kiri atas file. Kemudian langsung saja kita pilih save. Tapi lihat di sana ada save animation dan save as. Kalau untuk memberi nama, kita pilihnya adalah save animation as. Pada saat kita klik, lalu akan muncul ya langkah selanjutnya, yaitu ada kotak kecil. Kita mau simpan di sana. Ya, kita biasa menyimpan di data D. Kalau punya anak-anak bisa cari di sebelah sini, sebelah kiri. Cari yang namanya komputer, kemudian baru pilih data D. Kalau punya Bu Susi agak beda. Ibu Susi klik yang di bagian atas nih. Ya, Ibu pilih salah satu tulisan di situ. Nih, new volume D. Ibu pilih. Ternyata udah banyak punya Bu Susi. Ya. Sebelumnya Bu Susi udah pernah buat satu folder namanya Pivot. Nih yang warna kuning nih. Ibu double klik. Baru Ibu mulai simpan di bagian file nama. Di sebelahnya ada kotak kecil berwarna putih. Ibu klik dulu. Baru kemudian kita beri nama. Ya. Beri nama sesuai dengan kelas kalian, kelas 3. Kemudian Ibu contohkan di sini 3A. Kalau kalian nanti bukan 3A, misalnya 3C, 3B, ya ikuti saja seperti kelas kalian, ya. Kemudian kasih jarak, terus lanjutkan dengan beri nama kalian, nama depan ya, supaya Ibu mudah mencari absen Ibu nantinya. Kemudian kita kasih nama sesuai dengan judul bab kita tadi ya, pertemuan 9, warna stick figure. Oke. Nah, selesai memberi nama. Sudah selesai memberi nama, tinggal klik satu tombol lagi, yaitu tombol save yang ada di sebelah kanan kotak tempat kita mengetik. Silakan diklik. Ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya.
Lain kali bisa kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar walaupun kita liburan di rumah.